Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Padang Gurun Sinai. Padang Gurun Sinai adalah tempat perkemahan ke-11 ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir. Bilangan 33 ayat 15. Mereka berangkat dari Rafidim, lalu berkemah di Padang Gurun Sinai. Arti Sinai berarti hutan semak duri, dan nama lainnya adalah Horeb, yang berarti tanah kering. Padang Gurun Sinai terletak kira-kira 10 km dari sebelah tenggara Gunung Sinai. Wilayah ini diperkirakan sebagai Jebel Musa sekarang ini. Umat Israel menerima hukum Taurat ketika mereka tinggal di Gunung Sinai sekitar 1 tahun, membangun kemah suci dan melaksanakan sensus pertama terhadap pasukan-pasukan mereka. Di sini Allah menempatkan kemah-kemah di sisi utara, selatan, timur, dan barat dengan berpusat pada kemah suci sesuai suku-suku Israel, dan menentukan urutan barisan juga sesuai suku-suku Israel. Dan di sini juga orang-orang Israel mempersiapkan keperluan mereka untuk kehidupan di padang gurun. Allah memberikan kasih karunia yang besar kepada Musa di atas Gunung Sinai. Dia memberikan 10 perintah Allah, atau bisa disebut hukum Taurat, dan gambaran tentang kemah suci. Allah membuat perjanjian Gunung Sinai di tempat ini. Perjanjian Gunung Sinai ini adalah untuk mendidik umat Israel yang akan masuk ke Kanaan lewat penggenapan perjanjian suluh. Bagaimana mereka harus menjalankan kehidupan di tanah Kanaan. Melalui 10 perintah Allah dan hukum Taurat, Allah ingin mereka menjadi harta kesayangan Allah, kerajaan imam, dan hidup sebagai bangsa yang kudus baginya di tanah itu. Lebih lagi, Allah memberikan contoh kemah suci. Artinya Allah menginginkan mereka untuk menyembah Allah menurut peraturan yang ditentukannya di kemah suci. Ketika pembangunan kemah suci telah diselesaikan sesuai dengan instruksi Tuhan, awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Dalam Keluaran 40 ayat 34 dan 35 dikatakan demikian, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Perjanjian Allah di Gunung Sinai adalah pekerjaan besar Allah yang mendeklarasikan identitas umat Israel sebagai umat khusus, umat pilihan yang Allah akan bawa masuk dan memiliki tanah Kanaan. Namun sebaliknya terjadi peristiwa besar juga yang merupakan tindakan yang jahat. Di kaki Gunung Sinai itu, Harun dan umat Israel membuat anak lembu emas, dan mereka sujud menyembahnya sambil berkata. Dalam Keluaran 32 ayat 8 dikatakan demikian. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembahnya dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Sambil mereka makan, minum, dan bersukaria di hadapan lembu emas itu. Ketika Allah melihat hal ini, Dia berduka dan berfirman kepada Musa. Dalam Keluaran 32 ayat 9 dikatakan lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Di bagian lainnya, dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan,
Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Seluruh umat Israel yang berada di kaki Gunung Sinai telah menjadi orang-orang dursila dan menjadi seperti sebuah hutan semak duri sesuai arti nama Sinai. Mereka justru tidak taat dan melukai Tuhan. Pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kita memiliki iman seperti di atas Gunung Sinai, yaitu iman yang menerima firman itu, atau kita memiliki iman seperti di kaki Gunung Sinai yang justru melukai Tuhan dengan menyembah Allah lain dan menipu diri sendiri, padahal identitas kita adalah umat kepunyaan Allah, umat yang dikhususkan Allah. Kita telah menerima penebusan, yaitu pengadopsian kita dari yang tidak pernah diakui anak Allah dan diakui menjadi anak Allah. Di mana posisi iman kita? Apakah kita hari-hari ini tetap berpegang teguh kepada firman-Nya? Tuhan Yesus memberkati.